Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Triudi Rahayu dengan NIM 40421035 bersama partner saya Bintang Feruza Syarasati dengan NIM 40421059 dari Universitas Peradaban Bumiayu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai kode etik guru bersama salah satu guru di SMK Negeri 1 Tonjong. Beliau Ibu Trimay Ayuning Tias, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai. Saat ini kami sedang bersama Ibu Trimay Ayuning Tias, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tias. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Esti Triudi Rahayu bersama rekan saya Bintang Feruza Syarasati. Sebelum berbincang-bincang mengenai kode etik guru, izinkan kami mengenal biografi singkat dari Ibu Trimay Ayuning Tias. Ya, perkenalkan, nama saya Trimay Ayuning Tias. Saya kelahiran asli Brebes ya, lahir pada tanggal 24 Mei 1961. Pendidikan pertama saya itu di SD Huta Mandala 3, berarti tepatnya di sini ya. Terus kemudian saya SMP pada tahun sampai tahun 2006 itu di SMP Muhammadiyah Tonjong. Kemudian saya SMA dari 2006 sampai 2009 itu di SMA Negeri 1 Margasari. Ketika menempuh jenjang pendidikan S1 yaitu pendidikan bahasa Indonesia, itu saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tepatnya mulai tahun 2009, kemudian saya lulus pada tahun 2017. Sebelum saya di SMK Negeri 1 Tonjong, sebelumnya saya pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Purwokerto sebagai guru mapel juga, mapel bahasa Indonesia, itu pada tahun 2014. Kalau tidak salah itu Januari. Jadi dulu saya masuk ke SMA itu semester bulan Juni ya. Kemudian di tahun yang sama 2014 pada bulan Juli saya masuk ke SMK 1 Tonjong. Alhamdulillah sampai dengan saat ini. Itu sekilas balik tentang saya. Bahas mengenai kode etik guru. Sebagai seorang guru, seperti apakah Ibu memaknai kode etik guru? Kalau sebagai seorang guru berarti kan kita harus punya prinsip ya dan norma moral yang mendasari ya. Tentunya ketika seorang guru itu harus tahu pelaksanaan tugasnya. Selain melaksanakan tugas, seorang guru juga harus menjadi layanan guru yang profesional ya, karena berkaitannya dengan peserta didik, orang tua ataupun wali murid, sekolah dan rekan seprofesi. Dalam kode etik guru mengatur sikap dan perilaku seorang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurut Ibu, sikap dan perilaku yang bagaimana yang diatur dalam kode etik guru? Apabila perilaku yang baik dari seorang guru itu bukan hanya harus cakap, bukan hanya harus pintar ya, bukan hanya juga harus selalu terampil ya, tetapi juga guru juga harus bisa memberikan materi di depan kelas. Namun harus lebih dari itu, karena guru itu menjadi teladan sekaligus mitra dengan siapa, yaitu dengan muridnya ya. Guru juga harus berhati-hati ketika menjaga sikapnya, perilakunya, penampilannya, juga tutur katanya terhadap siapa. Tentunya ketika kita di sekolah itu terhadap peserta didik ya. Terus terhadap siapa lagi? Terhadap teman seprofesi. Ketika sudah dengan teman seprofesi, dengan siapa lagi? Berarti dengan wali murid ataupun masyarakat sekitar. Nah, berarti ketika sikapnya guru itu seperti apa terhadap siswanya, berarti menunjukkan sebuah kebaikan, ya, kepedulian, serta berbagai tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Menurut Ibu, apakah sekarang ini para guru di Indonesia sudah menunaikan tugas profesionalnya sesuai dengan kode etik guru? Menurut saya sudah, karena kita bisa melihat dari perkembangan zaman. Guru juga tentunya mengikuti perkembangannya siswa didik dari segi zamannya, dari segi teknologi.
apalagi sempat kemarin itu kan kita full 2 tahun lebih, hampir 2 tahun lebih kita full daring, berarti kan kita memanfaatkan teknologi ya, berarti otomatis guru itu sudah bisa dikatakan profesional. Sebagai seorang guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik di luar batas kaidah pendidikan. Bagaimana Ibu memaknai pernyataan tersebut? Seperti ini Mbak, mungkin ada yang salah paham antara kekerasan fisik dengan kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik itu kan berarti sudah jauh dari norma-norma yang ada. Kalau hukuman fisik sebetulnya masih bisa kita lakukan asalkan sesuai dengan kesepakatan awalnya dengan siswa itu seperti apa ya. Hukuman fisik di sini itu bisa saja seperti push up, sit up, selama itu pun tidak melanggar peraturan yang ya. Selanjutnya, apakah guru memiliki peran penting dalam kesuksesan tingkat belajar murid? Jelas, kesuksesan guru itu bisa meningkatkan pembelajaran ya pada siswa, itu jelas ada. Karena apa? Seorang guru itu biasanya sudah mengetahui kompetensi siswa. Misal ada anak yang berperan lebih ke prestasi akademik, ada juga siswa yang prestasinya di non akademik. Berarti kan tinggal bagaimana guru itu mengembangkannya. Berarti caranya pendekatan dulu dengan siswanya ya, supaya siswa itu terbuka. Nanti anak itu dipilihkan minatnya itu mau kemana. Apabila dia ke akademik, misal mbak sekalian nih pengen menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang guru, berarti kan lebih ke akademik ya. Akademiknya menjadi seorang guru. Nanti kalau misal ada anak yang ternyata non akademik, misal mau menjadi penyanyi ya kan, atau misal juga mau menjadi seniman, penari kayak gitu ya, sama saja seperti penyanyi, itu kita yang mengarahkannya. Berarti minatnya anak itu kita harus tahu, si anak itu cenderung minatnya itu ada. Seberapa pentingkah hubungan profesionalisme guru dalam belajar mengajar murid dengan tingkat belajar murid? Kalau penting berarti jelas penting Mbak, karena guru itu bertanggung jawab penuh atas hasil kegiatan belajar anak ya, melalui interaksinya itu ya jelas belajar mengajar. Kemudian guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar, karena guru itu harus menguasai prinsip-prinsip belajar, di samping juga menguasai materi yang akan diajarkan kepada peserta. Ya, yang selanjutnya, bagaimana sih cara mengajar guru yang profesional menurut Ibu? Satu tadi kembali kepada perkembangan zamannya, sebagai guru juga tentunya harus ilmu Mbak. Jadi kita itu ilmunya harus berkembang ya, mengikuti teknologi juga. Kemudian guru itu menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan kita ajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta seorang guru itu harus senantiasa mengembangkan kemampuan siswa secara berkelanjutan ya, baik dari segi ilmu yang dimiliki siswa tersebut ataupun bisa dari pengalaman. Bagaimana ciri guru yang profesional? Apabila guru yang profesional berarti memiliki komitmen di sini berarti peserta didik dan proses belajarnya, guru harus menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan, serta cara mengajarnya kepada siswa ataupun peserta. Sejauh manakah seorang guru menjalin kerjasama dengan orang tuanya dalam menjalankan profesinya? Ketika menjalankan profesi guru dengan peserta didik itu bisa kita lakukan dengan yang pertama adalah adanya kunjungan ke rumah anak atau peserta didik. Nah, kunjungan di sini itu berarti seorang guru melakukan observasi, ya, observasi di sini untuk melihat latar belakang siswa ataupun anak tersebut, kemudian apakah terjadi masalah-masalah ya yang dihadapinya dalam rumah atau ya dalam keluarganya. Kemudian juga bisa juga kita
kita mengundang wali murid ya, atau orang tua kita undang ke sekolah ya, apabila ketika ada event ataupun ada acara sekolah, bisa juga melalui WA atau telepon untuk komunikasi. Nah, jadi kita juga biasanya nanti apabila penerimaan rapor ya, kita kan jelas ketemu wali muridnya di sini. Berarti kita tidak hanya memanggil nama siswa kemudian hanya memberikan saja rapornya, tidak. Saya tidak seperti itu. Biasanya saya akan menunjukkan nilai hasil belajar siswa ya, beserta peringkatnya, biar nanti apabila di rumah ada kesusahan atau keluhan dari wali murid, biasanya saya bantu nanti komunikasikan dengan si anak tersebut ya, misal kesulitan belajarnya itu di mana ya, kita kan harus tahu. Terus kegiatan di rumah bagaimana, seperti apa, kita kan juga harus tahu. Jadi sebagai guru tentunya kita juga harus sebagai orang tua anak-anak kita di sekolah. Menurut pendapat Ibu, bagaimanakah maksud pernyataan bahwa guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestis dan martabat profesi? Prestis itu kan berbeda, itu kan hubungannya wibawanya seorang guru dalam masyarakat ya. Ya, bagaimana harkat martabatnya seorang guru dalam masyarakat? Berarti tentunya kita harus bisa menjaga sikap kita. Dari mana ya? Dari tutur katanya kita harus menjadi panutan ya, menjadi sopan santun atau etika kita. Tidak boleh sombong. Terus kemudian seorang guru itu alam pentingnya pada kesehatan. Berarti tidak boleh terlihat glamornya atau mewahnya, itu tidak boleh kita tunjukkan kepada masyarakat. Terus tentunya guru itu memberikan pandangan profesional ya kepada masyarakat kita dengan menyinggung nilai-nilai agama, nilai moral, nilai kemanusiaan ya yang berhubungan dengan masyarakat. Selesai sudah pembahasan kita mengenai kode etik guru bersama Ibu Trimay Ayuning Tias, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Ibu Trimay Ayuning Tias atas waktunya. Kembali kasih tentunya ya Mbak, semoga wawancara hari ini memberikan manfaat untuk Mbak semuanya dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.